Coba deh kamu pikirin, hal-hal apa sih yang cuma bisa dilakuin sama cewek? Bukan cowok, tapi bener-bener cuma perempuan aja yang bisa ngerasain. Yap, haid, hamil, melahirkan, nyusuin bayi. Itu semua adalah bagian dari kodrat cewek yang nggak bisa ditukar. Bahkan sama cowok seubuk apapun. Ini semua karena tubuh perempuan emang diciptakan dengan sistem reproduksi yang berbeda. Dan tentu aja dengan kombinasi kromosom yang juga beda, yaitu XX bukan XY kayak laki-laki. Tapi ternyata gak semua soal kemampuan biologis aja yang unik dari cewek. Ada juga hal yang kurang menyenangkan, tapi cuma bisa dialami perempuan. Salah satunya adalah kelainan genetik tertentu yang cuma bisa diturunkan lewat kromosom seksual dan cuma bisa dialami sama cewek. Oke, jadi tubuh kita itu punya 46 kromosom. Nah, 44-nya itu kromosom tubuh dan 2 sisanya kromosom seks. Kalau kamu cewek, berarti kamu punya kromosom XX. Kalau cowok, XY. Video ini bakal bahas tentang kelainan-kelainan genetik yang cuma bisa dialami sama perempuan. Yuk stay tune karena ini bakal jadi ilmu yang menarik dan mind-blowing banget. Nah, kelainan genetik ini bisa muncul kalau ada mutasi di salah satu gen dalam kromosom X. Dan karena cewek punya 2 X, kalau satu gen error bisa ketutup sama gen sehat dari X yang satunya. Tapi nggak selalu semudah itu, bestie. Kadang kelainan tetap muncul, bahkan cuma bisa muncul di cewek aja. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada incontinentia pigmenti. Ini tuh kelainan kulit yang bikin muncul bercak-bercak aneh sejak bayi. Awalnya sih kayak luka melepuh, terus jadi hitam, terus jadi belang-belang gitu, detailnya sih kayak gini. Tahap awal, vesikel atau bintil berisi cairan pada dasar enteromatosa yang berwarna merah gitu. Terus tahap kedua, hiperkeratorik verrucosa atau munculnya bercak kasar. Lalu tahap ketiga, muncul bintik hiperkromik atau bintik gelap. Yang tahap terakhir, biasanya muncul lesi atrofi hipokromik atau bintik pucat. Nah, penyebabnya biasanya mutasi gen IKBKG di kromosom X. Gen ini diwariskan secara dominan, yang berarti penyakit ini sering terjadi pada wanita karena mereka memiliki 2 kromosom X. Jadi kalau ada penderita wanita, kemungkinan anak-anaknya akan menderita penyakit yang sama, guys. Kasian juga ya. Cowok kalau kena ini seringnya nggak bertahan hidup di kandungan. Makanya yang lahir dan hidup itu cuma cewek. Nggak bisa disembuhin total, tapi gejalanya bisa di-manage pakai perawatan kulit, periksa mata, dan dokter gigi rutin. Yang kedua ada Rett syndrome. Ditemuin tahun 1960-an, awalnya bayi kelihatan normal, tapi masuk usia 1 tahunan mulai kelihatan beda. Gak bisa ngomong, gerakan tangannya aneh, kayak gerak-gerak cuci tangan gitu. Gen yang rusak yaitu MHCP2 di kromosom X. Cowok yang punya mutasi ini biasanya gak survive lama setelah lahir. Gak ada obatnya ya, tapi terapi bisa bantu banget buat tingkatin kualitas hidup mereka. Gejala yang nampak dari anak-anak awalnya normal, namun seiring waktu mulai kehilangan keterampilan berbicara, berjalan, hingga tepuk tangan. Sering tampak menggerakkan tangan secara abnormal seperti menggosok atau bertepuk tangan berulang. Lalu pertumbuhan otak dan kepala cenderung melambat. Penderita kesulitan dalam menggunakan otot seperti menggerakkan anggota tubuh hingga komunikasi yang abnormal. Sering diiringi dengan kejang yang bervariasi frekuensinya. Kemampuan kognitif dan intelektual terganggu hingga permasalahan pernapasan dan pencernaan. Yang ketiga ada Aicardi syndrome. Sindrom ini super langka loh, lagi-lagi cowok nggak survive kalau kena ini. Jadi yang ngalamin cewek aja. Biasanya ditandai sama kejang berat sejak bayi dan masalah penglihatan. Struktur otak penderita tidak berfungsi karena kedua belahan otak tidak ada atau tidak berkembang sempurna, yang menyebabkan gangguan komunikasi antara kedua sisi otak.
Retina mata memiliki area yang tampak seperti lubang atau kekosongan. Kejang yang dimulai sejak bayi yang seringkali berkembang menjadi epilepsi. Banyak penderita yang mengalami keterlambatan perkembangan dan cacat intelektual yang bervariasi derajat. Masalah lain yang mengiringi yang mungkin terjadi ialah kesulitan makan, pernapasan, dan pertumbuhan yang tidak signifikan. Penyebab pastinya sih belum jelas, tapi udah pasti terkait dengan kromosom X. Tidak ada obat untuk menyembuhkan kelainan ini ya guys, namun ada perawatan untuk manajemen gejalanya, dimulai dari obat kejang, terapi fisik, okupasi, wicara, perawatan mata, hingga dukungan psikososial. Lanjut ke sindrom Turner. Kasus ini bukan karena mutasi gen, tapi karena salah satu kromosom X-nya nggak lengkap atau inaktif. Gejalanya bisa berbeda-beda sesuai usia penderita. Saat lahir, bayi penderita akan mengalami pembekakan pada tangan dan kaki karena penimbunan cairan. Pertumbuhan melambat saat kanak-kanak yang ditandai dengan tinggi badan pendek dan perkembangan seksual yang terhambat. Tidak ada lonjakan pertumbuhan pada masa remaja, tinggi badan kurang signifikan, dan kegagalan untuk memulai perubahan seksual. Apalagi masa dewasa, di mana terjadi infisuensi ovarium karena kegagalan ovarium dan tidak dapat memiliki anak tanpa perawatan kesuburan. Tapi banyak juga yang hidup normal dengan terapi hormon sejak remaja. Kelainan ini bisa juga diiringi dengan komplikasi cacat jantung seperti coarctatio aorta, penyakit kesuburan karena tidak dapat memiliki anak secara alami, peningkatan resiko penyakit ginjal dan hipotiroid. Dipastikan dapat obesitas hingga gangguan tulang seperti skoliosis dan osteoporosis. Oke, yang terakhir ada kelainan cewek super. Menarik sekali ya. Coba bayangin kamu lahir tubuh sehat, gak ada tanda-tanda aneh, tapi ternyata di dalam sel tubuhmu ada satu kromosom ekstra. Harusnya cewek itu punya 2 kromosom X. Nah, cewek dengan triple X punya 3, jadi XX plus 1 lagi, yaitu XXX. Ini bukan mutasi karena gaya hidup atau makanan, tapi murni terjadi pada proses pembentukan embrio. Bisa karena kesalahan saat pembelahan sel di sperma atau sel telur. Random banget ya, dan nggak bisa dicegah sih. Secara genetik, kelainan ini disebut 47XXX karena jumlah total kromosomnya jadi 47 bukan 46 kayak orang biasanya. Gen yang terlibat sebenarnya sih bukan satu gen spesifik, tapi ini lebih ke jumlah kromosom yang berlebihan, yang akhirnya ngaruh ke ekspresi banyak gen yang ada di kromosom X. Aneh tapi nyata, banyak perempuan dengan triple X syndrome gak sadar kalau mereka punya kondisi ini. Mereka bisa tumbuh normal, punya siklus haid normal, dan bisa punya anak, tapi sebenarnya bisa ngalamin tinggi badannya sih lebih dari rata-rata cewek seusianya, perkembangan bicara yang agak terlambat masih kecil, kesulitan belajar atau konsentrasi di sekolah, kadang juga gangguan emosi dan kecemasan sosial. Tapi ingat ya, ini sangat bervariasi, banyak juga yang gak ngalamin gejala-gejala apa-apa yang ada di atas dan hidup normal. Karena gejalanya beda-beda tiap orang, penanganannya juga disesuaikan. Biasanya kalau ada keterlambatan bicara bisa dibantu dengan terapi bicara. Kalau ada kecemasan atau kesulitan belajar, bisa dikasih support psikolog atau bimbingan khusus. Dan karena kondisi ini bawaan lahir, dia nggak bisa disembuhkan ya guys, tapi bisa banget di-manage biar kualitas hidup tetap oke. Nah Besti, kenapa sih kita mesti tahu soal ginian? Karena banyak banget kelainan genetik yang bisa dicek dari awal, apalagi kalau di keluarga kamu ada riwayat kelainan kayak gini. Pemeriksaan genetik tuh penting banget buat deteksi dini. Dan meski sekarang belum semua kelainan itu bisa disembuhin, ilmu medis tuh terus berkembang. Jadi semakin cepat kita tahu, makin besar peluang untuk penanganannya yang efektif. Oke Besti, itu tadi bahasan kita soal selain genetik yang cuma bisa dialami cewek. Gila sih ya, ternyata kromosom bisa nentuin banget tentang kondisi kesehatan kita. Semoga video ini bikin kamu lebih aware sama pentingnya pemeriksaan genetik dan menjaga kesehatan sejak dini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya seperti ini. Bye-bye Besti!